channel saya. Hari ini saya akan melakukan perjalanan menggunakan kereta Motis Tengah dari Pasar Senen, tapi hanya sampai Purwokerto saja. Ini saya memesan tiketnya dadakan sekali, jadi untuk perjalanan pada Selasa 2 April 2024 saya baru pesan tiketnya tadi pagi habis bangun tidur. Jadinya ini sama sekali tidak ada perencanaan jauh-jauh hari. Dan ini adalah pengalaman pertama saya menggunakan kereta Motis untuk menuju ke Purwokerto saja. Bagaimana ceritanya, ikuti sampai selesai. Dan sudah mau setengah 5 sore, kereta Motisnya baru mau masuk. Jadinya dipastikan nanti keberangkatan dari Pasar Senen ini akan terlambat juga. Satu Utara masuk Motis Tengah. CC 201-8304 Yogyakarta. Nah, ini kita naik kereta yang ada angkutan motornya. Ngangkut motornya memang gratis, cuma untuk penumpangnya untuk mendapatkan tempat duduk ada yang berbayar, ada yang bagaimana ya. Soalnya saya itu kan menaiki kereta Motis Tengah ini kan berbayar ya, karena baru pesen tadi pagi, dadakan sekali. Banyak banget nih penumpangnya. My God. Ini udah sampai di sini. Nah, ini dia di ekonomi 5. Saya dapat di kursi 24E. Duduknya mundur sisi kanan ya. Nama juga pesannya dadakan tadi pagi. Jadi bener-bener random sekali, dan ya udahlah. Kita duduk mundur sampai dengan Purwokerto. Tapi sebenarnya kalau di ujung sana itu kosong, mendingan saya tukeran aja di sana. Berangkat dari stasiun Pasar Senen jam 16.35, kita sudah mengalami keterlambatan 40 menit. Di ekonomi 5 ini terpantau masih banyak kursi kosong. Dan saya baru tahu kalau di ekonomi 5 ini bisa back ride. Asli ini baru tahu ini. Padahal saya pikir belakang ini bagasi, ternyata adalah ujung dari keretanya. Wah, mantep ini. Sayang ya, saya hanya bisa ngetripnya sampai Purwokerto karena apa ya, saya mudiknya tuh bukan hari ini, tapi masih lama, masih beberapa hari yang datang, 1, 2, 3 hari lagi ya. Ini karena berangkatnya udah telat 16.35, dipastikan nanti akan disusul oleh Argo Sindoro, mungkin juga Menoreh entah di mana, dan juga Bima pasti akan menyusul kita. Lintas langsung stasiun Gang Sentiong. Ini berhubung
Di ekonomi 5 masih banyak kursi yang kosong, jadinya saya manfaatkan kesempatan ini untuk berpindah kursi. Tadinya saya di 24E itu kan di sana tuh yang maju lagi, mundur kanan. Sekarang saya ngambil yang kursi 1A. Kursi 1A ini maju kiri. Ntar minta izin sama kondekturnya, boleh nggak saya pindah di sini kalau memang kosong. Tapi kalau nanti misalkan dari Cirebon ada yang naik, ya udah saya kembali ke kandang saya yang sebenarnya. Kita melintas langsung di stasiun Jatinegara pada pukul 16.43. Ini offline banget ya. Masa iya BLB Jatinegara kan nggak masuk akal nih. Kayak Mas Hendy tadi. Ini rangkaian untuk kereta api Jayabaya. Saya itu adalah ini kan harus mudik ke timur nih, harusnya kan penuh keretanya, ternyata masih banyak kursi yang kosong. Nah, namanya juga Motis ya. Motis itu kan memang seyogianya pemesanannya kan itu ya harus melalui apa namanya websitenya di JKA atau Kemenhub gitu. Nah, untuk yang pemesanan pada hari H ini itu kan baru bisa dipesan tuh kalau nggak H-1 atau ya hari H keberangkatan gitu. Jadinya ketika hari ini saya mau berangkat, pagi tadi saya cek masih banyak yang tersedia, ya udah saya manfaatkan kesempatan ini. Untuk menempuh perjalanan dari Pasar Senen ke Purwokerto ini, tarif yang dikenakan adalah Rp59.000. Itu karena program atau subsidi pemerintah ya, khusus di angkutan lebaran tahun ini. Jadinya ini opsi termurah pertama setelah Serayu. Kita mulai mengurangi kecepatan karena Klender Baru sampai Bekasi ini taspatnya 70 km per jam. Jadi taspat DDT yang dari Cakung itu merembetnya sampai ke Klender Baru. Ada balapan, gak asik nih. Jadi saya sambil ngerekam sambil lihat di sisi kanan kalau ada CL yang ngajak adu mekanik, baru saya pindah ke sisi kanan. Ini untuk pintu yang belakang sudah saya kunci yang bagian bawahnya. Tadi kalau saya nggak kunci pintu, ini bisa kebuka lagi pintu dan saya bisa kenapa-napa ini. Tapi karena sudah dikunci, insya Allah aman. Dan ini dia detik-detik melintas langsung stasiun Bekasi. Ngantri nih KRL-nya. Berpapasan dengan Argo Bromo Anggrek.
ya bablas Bekasi lah. Ini kalau dibandingkan sama kereta api apa ya, kalau dibandingkan sama Gaya Baru Malam Selatan, ini jelas ini lebih argo daripada GBMS ya, karena Bekasi bablas, Cikarang bablas, Karawang bablas, Cikampek juga bablas. Nanti baru berhenti itu katanya di Arjabinangun. Padahal tadi saya parkir motornya di Bekasi, cuma karena di sini bablas jadinya saya harus ke Senen dan tadi masih kekejar. Kapan lagi nih bisa ngebut di Bekasi naik kereta yang kelasnya ekonomi gabung sama bagasi. Miring banget. Armada yang digunakan adalah K30408. Ini adalah ekonomi konfigurasi seat 23 adu dengkul berhadapan-hadapan. Untuk legroomnya saya rasa ini nggak masalah sih kalau harus adu dengkul. Masuk kereta 59.000 minta luxury kan yang bener aja. Ini dia untuk ke arah timur di arus mudik kosong. Di sini cuma diisi berapa ya? Ini kereta Manahan belok nih, mau disusul kayaknya deh. Manahan. Harusnya melintas, enggak deh, harusnya emang berhenti sih Manahan, cuma nggak disusul juga. Nah, ini dia sudah melintas langsung stasiun Cikarang, jadinya ini kereta ini cukup sakti ya. Bekasinya dibablasin, Cikarang dibablasin, cuma karena jarak kereta ini sudah sangat mepet sama Argo Sindoro ya akan tersusul nih entah di mana. Masih melaporkan dari perjalanan Motis Tengah. Jadi karena keberangkatannya dari Pasar Senen ini sudah terlambat 40 menit, dan tadi saya sempat iseng-iseng ngecek jadwal perjalanan Argo Sindoro yang 16.40 dari Gambir nih, harusnya jaraknya udah sangat mepet sekali, cuma tinggal sepetak doang, dan tidak tahu ini akan disusul di mana karena selepas Kosambi ini Motisnya masih jalan terus, belum berhenti-berhenti dari tadi. Kita lihat nanti akan kena susul di mana karena jaraknya udah sangat mepet sekali. Melintas langsung stasiun Cikampek. Di jadwal itu seharusnya yang Argo Sindoro melintas Cikampek 17.45, ini Motis baru lewat 17.41. Ini sudah sangat mepet sekali, tapi pusat kendalinya atau Pusdal masih membiarkan saja si Motis ini lolos dari kejaran Argo Sindoro. Entah nanti akan disusul di mana, karena 90 lawan 120 jelas kita akan kalah ya harusnya. Luar biasa. Ini jauh lebih unggul daripada GBMS ini ya, karena ini belum ngecar sama sekali. Dan lihatlah betapa banyaknya vessel-vessel Inggris. Habis vessel langsung belok.
Jadi ada mas-mas yang tadi itu tuh yang kaos hitam itu nanya ke saya gini, "Mas, kok di ekonomi 5 kok kosong banget, padahal di ekonomi 1 sama 2 itu penuh." Nah, itu yang namanya kalau kita ikut mudik gratisnya melalui pendaftaran di Kemenhub atau di mana di JKA, memang kebanyakan penumpang-penumpang itu diarahkannya ke kereta-kereta depan dulu. Jadi kalau kereta-kereta depannya udah penuh, baru nanti si pendaftar akan diarahkan ke kereta belakangnya lagi. Nah, berhubung karena saya ini tidak mendaftar melalui Kemenhub atau di JKA, tapi saya pesan mandiri di hari H, jadi perlu diingat sekali lagi untuk pemesanan tiket kalau mau mandiri lewat kayak akses itu bisa dilakukan di hari H ini atau mungkin H-1. Dan waktu saya mengecek di ekonomi 345 kan banyak yang kosong, ya udah saya ambil ekonomi 5. Dan nah ini nih sampai dengan sekarang masih banyak yang kosong. Ini setelah Cikampek tadi bablas, ini sepertinya akan segera berhenti di suatu stasiun kecil ya, entah stasiun apa namanya, karena jaraknya udah sangat mepet dengan Argo Sindoro, maka kita akan disusul oleh kereta Argo Sindoro itu. Nanti kita lihat BLB-nya di stasiun mana. Jam 18:04 kita berhenti luar biasa di stasiun Pasir Bungur. Ini seumur hidup saya baru pertama kali naik kereta berhenti di stasiun kecil ini. Seharusnya jam 18:01 itu dijadwalkan Argo Sindoro-nya melintas langsung di stasiun ini. Cuma karena motifnya baru masuk 18:04, makanya nah tuh kan, jadinya Argo Sindoro-nya mau nggak mau harus didahulukan karena sudah terlambat yang ngodong di belakangnya Motis. 3 dari timur Argo Semeru akan segera melintas langsung. Statusnya kita berpapasan, tapi yang di jalur 2 ini Argo Sindoro. Pasan nih. Sindoro dulu deh. Argo Sindoro baru melintas di sini 18:08, lambat 7 menit, kasihan. Dan untuk Argo Semerunya itu yang menuju ke arah Jakarta Gambir. Tadi saya dicariin sama praminya karena saya kan duduknya tidak sesuai sama nomor kursi ya. Saya pindah di sini karena mumpung kosong, dan tadi saya lihat praminya di dekat pintu sana, bingung ini penumpangnya kemana. Ya, tadi saya langsung inisiatif untuk kembali ke kursi, mengambil pesanan saya dan mengucapkan terima kasih atas pesanannya udah diantar, dan saya secara pribadi mohon maaf ke praminya tadi karena membuat beliaunya bingung ini penumpang kabur kemana. Oke. Semoga mbaknya nggak marah sama saya ya. Kan pembeli adalah raja. Tapi ya tadi saya mengakui sih kalau tuh tadi praminya udah nungguin saya di kursi yang sebenarnya. Ya udah, saya tadi langsung kembali ke sono. Nah, ini saya memesan cuanki cheese sama ini aqua 600 ml. Total habisnya 38.000, ini 8.000. Ini aku baru tahu loh kalau Xiaomi-nya tuh naik jadi 30.000 nih. Biasanya kan 25.000, ini udah naik jadi 30.000. Waduh, mungkin karena laris kali ya. Ya, mari kita makan. Dua dari barat akan segera melintas langsung.
Mantap ini. Hitungan detik. Disusul sama kereta api Bima. Jadi kereta yang murah ini harus kalah sama yang mahal sekali. Udah 2 kali disusul, apakah masih disusul lagi nih? Entahlah. Random sekali ini di stasiun Pasir Bungur. Setelah disusul oleh 2 kereta, Argo Sindoro sama Bima, akhirnya Motis Tengah ini angkat jangkar dari stasiun Pasir Bungur dengan situasi sekarang hujan dan ini nih. Udah nunggunya tadi agak lama, ternyata begitu ciumnya udah nyampe nggak ada sendok nih. Saya harus telepon petugasnya nih, mosok makan nggak dikasih sendok, kan ya bener aja ya. Ini ada kereta api yang berangkat dari stasiun Arjawinangun, entah ini kereta apa namanya, gelap banget. Raketo, kereta apa ini? Kita masuk di jalur lurus stasiun Arjawinangun. Ini dia stasiun Arjawinangun. Langsung diberangkatkan lagi. Tapi oh udah hijau itu. Saat ini untuk kereta Motis Tengah akan segera melintas langsung di stasiun Cirebon Kejaksan. Keterlambatannya sudah mencapai 1 jam gara-gara tadi selain berangkat dari Pasar Senennya lambat 40 menit, ditambah di Pasir Bungur tadi kita disusul 2 kereta, Argo Sindoro sama Bima. Untuk penumpang yang turun di Cirebon Perujakan ini dapat servis recovery berupa air mineral yang kecil ya, karena kan peraturannya kalau kelambatan kereta mencapai 1 jam atau lebih nanti dapat SR-nya berupa air mineral. Tapi karena saya kan turunnya di Purwokerto dan ini belum tahu kelambatannya mencapai berapa, jadi nanti bisa jadi dapat SR juga atau tidak. Wih, mantep. Hujan terus nih. Wow, ini pasti di luar ini badai ini pasti. Tiba di Cirebon Perujakan nih jam 15 lagi. 19 lebih 58 menit. Terlambat 1 jam. Dari jalur 9. Di jalur 7 ini ada suatu kereta api. Langsung berangkat. Bravo. Asli ini di luar terus banget. Wow. Jam 20:01 berangkat dari stasiun Cirebon Perujakan dan saat ini berangkat datanglah menoreh dari arah utara. Berarti si menoreh ini sudah ngodong di belakangnya Motis ya, jadi kita aman nggak kena susul menoreh. Di jalur nomor 7 ini adalah kira-kira kereta apa ya? Gelap banget. Buset, K3065 nih, kereta apa ini? Nggak kelihatan. BD juga ada. Buset, keretanya lokal Bandung Raya ini masuk nih. Oh, ini Motis Tengah nih. Ini Motis Tengah dari arah Kutoarjo berarti ya. One minute 37 seconds later. Ya, tadi penumpang yang di seat nomor 4 ABC dan 3 AB itu siapa di sini, Mas?
Iya. Oh iya. Masuk ya? Ya, sama-sama. Ya Allah. Siapa ini yang mesenin? Ya ampun. Wah, saya kebobolan ini. Kurang asem. Ini pasti ini gara-gara ini juragannya pecel ganyong nih yang nyebar-nyebarin nuklir nih. Ya, tadi mumpung kursinya kosong, jadinya saya pindah lagi ke sini karena yang seat 3 ini kan lumayan ya buat selonjoran mumpung kosong. Dan ini entahlah dari siapa, kayaknya enak nih hujan-hujan makan pop mie kayak gini. Terima kasih ya untuk siapapun yang ngebom saya. Baru tadi saya mau ngerekam review tentang kursi yang kosong ini, malah tiba-tiba datang ini si bom, entah dari siapa orangnya. Ya, mari makan. Mau tidur tapi nanggung ya, ini udah mau mendekati 25, artinya Purwokerto udah mulai deket, jadinya saya harus melek ini jangan sampai nanti kebablasan sampai Kutoarjo. Saya pikir tadi saya dapat bom lagi, ternyata bukan. Ini adalah service recovery karena sampai dengan sekarang keterlambatannya masih 1 jam. Lumayan ini persediaan air dengan volume ini berapa mili ya? Kurang tulisan nih. Oh, 330 mili. Lumayan lah. Tiba di stasiun Prupuk. Kenapa ya kalau berhenti di sini ya? Apakah seharusnya di sini jadwal disusul oleh Bima? Tapi kan Bima udah nyusul di Pasir Bungur ya tadi ya. Purwokerto masih ya kurang lebih hampir sejam lagi. Kita lihat nanti kelambatannya tinggal berapa. Hanya berhenti beberapa menit saja langsung berangkat lagi dari stasiun Prupuk. Ini ulah 1 orang nih jadinya, aduh ini kode booking saya nyebar kemana-mana nih. Mana tadi di WA lagi sama Praminya, ada pesanan numpuk. Dasar ya kalian itu, kalau mau bantuin saya tuh ya jangan yang aneh-aneh lah, jangan yang pop mie mulu, itu kan mie. Kan kalau kebanyakan mie kan nggak bagus ya, kasihlah misalkan nasi goreng kek, atau nasi rendang kek, atau nasi ayam geprek. Pop mie lagi. Terus tadi saya sudah bilang, balas chat ke Praminya, jangan diseduh ya gitu nih, kurang asem ini memang. Aduh, mungkin ini gara-gara saya suka ngebom kali ya, makanya saya dibombin. Ya udah, semoga nanti beneran gak diseduh ya. Random amat ini motis. Ya ampun, ini lihat nih, ini kerjaan siapa coba ini? 1, 2, 3, ini 3 pucuk. Ini tumben ada nasi sapi lada hitam. Saya belum pernah dapat ini nggak apa-apa sih. Cuma tadi asli ada pop mie dower 1 sama kopi hitam 1. Itu saya nggak berani karena apa? Saya punya asam lambung. Jadi kalau kopi saya udah pantang lah. Cuma kalau pop mie dower ini tadi saya habis makan pop mie, ya udah saya kasih ke penumpang di depan tadi. Saya kasih aja tuh kopi sama pop mie-nya. Aduh, ya Tuhanku. Kalau saya nggak bersyukur dikira kufur, tapi kalau ini saya sikat semua nanti yang ada kembung nih saya. Terus ini
gimana ya? Kalau nasi sapi lada hitam mah nggak apa-apa ini. Oke lah bisa. Cuma ini pucuk 3. Apa-apaan cuy. Ini mau bikin gula darah saya naik ini. Ini ya yang namanya orang aneh-aneh. Mending duitnya itu ditabung buat besok Lebaran. Ngapain harus ngebom sebanyak ini? Sumpah ini nggak masuk akal. Nggak masuk akal banget nih, ya ampun. Tadi kan pop mie ada 2 yang diseduh, 1 udah aku makan, yang doernya saya kasih ke orang lain. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang mentah. Terus ini kan tadi kan kompensasi ya, terus ada pucuknya ada 3, itu tadi juga bom sebelumnya ditambah 2. Emang dikira saya tuh dagang warung Madura apa ya? Ya ampun, nggak masuk akal. Aduh, mau diapain nih sebanyak ini nih? Dasar teman-teman saya itu emang hobinya itu buang-buang duit aja. Ngapain cobain ini? Banyak banget. Ya, kita tiba di stasiun Purwokerto 2154 dengan kelambatan 24 menit. Ya ampun. Ya udah, itulah perjalanan saya menggunakan kereta Motis Tengah. Sampai jumpa pada video berikutnya.